Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agnia Elgu Putri Islami dari kelas 7B Manajemen S1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis dengan implementasi pada saat masa pandemi. Nah, baik, yang pertama dari 7 pilar itu ada proses pemahaman komunikasi. Nah, pada proses pemahaman komunikasi di sini komunikator harus bisa menempatkan posisinya. Nah, kemudian penyampaian pesan yang terarah, kemudian menggunakan saluran komunikasi apa, medianya. Nah, pada saat pandemi, yang kita rasakan, yang kita lakukan, yang terjadi pada saat pandemi itu adalah lebih sering menggunakan media online. Secara online, komunikasi yang dilakukan itu adalah secara online dengan alat bantu smartphone ataupun alat bantu yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kejelasan pesan. Kejelasan pesan di sini yaitu tidak boleh ya sampai harus jelas dan tidak boleh sampai menimbulkan kesalahpahaman karena ini berbahaya. Nah, bisa kita lihat pada saat pandemi dari kejelasan pesan itu bisa terhambat. Ya, menurut saya bisa terhambat karena kita tidak bertemu secara langsung, kita tidak bertemu secara tatap muka, kita menggunakan media saluran secara online. Pastinya ini harus diperhatikan ya, agar pesan apa yang kita sampaikan itu jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu, karena memang ada beberapa hal yang menjadi miskom pada saat masa pandemi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah memahami bahasa. Nah, memahami bahasa ini seperti halnya nonverbal, kemudian verbal, yaitu secara tulisan ataupun secara langsung. Nah, kalau nonverbal itu simbol, gestur tubuh, ataupun isyarat. Nah, dari memahami bahasa di sini, pada saat kita masa pandemi, menurut saya ini kita lebih sering menggunakan yang verbal secara tulisan, karena kita mulai menyampaikan pesan dan mengirim pesannya itu dilakukan dengan menggunakan media. Nah, kita juga bisa diakui lebih sering untuk saling sharing pesannya itu, saling mengetik, bisa lewat WhatsApp, kemudian dari sosial media gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan pikiran. Nah, penggunaan pikiran di sini yaitu think before communication. Nah, yang mana sebelum berkomunikasi, pikirkanlah dahulu gagasan apa, ide apa, pesan apa yang akan kita sampaikan. Nah, jangan sampai kita asal berbicara tapi tidak terarah dan tidak memiliki tujuan. Nah, gitu ya. Nah, pada saat pandemi, apa yang kita sampaikan menurut saya bisa jauh lebih terarah, meskipun ada beberapa hambatan karena apa yang kita akan sampaikan itu kan melalui media ya, tidak secara langsung. Berarti kita pasti memiliki kehati-hatian dengan apa yang kita sampaikan. Kita berpikir dulu dalam mengolah pesan yang akan kita sampaikan sebelum kita kirim. Nah, selanjutnya yaitu kelengkapan pesan. Nah, kelengkapan pesan di sini ini agar apa yang kita sampaikan itu lengkap dan detail, agar clear dan efektif. Nah, pada saat pandemi karena kita memiliki hambatan, tidak bisa bertemu, mungkin memiliki kesulitan untuk langsung bertemu secara langsung, menjelaskan secara detail, memiliki sedikit kendala dalam kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan di sini itu sangat penting agar seperti yang tadi sama dengan kejelasan pesan, agar apa yang kita sampaikan itu beres gitu ya dan efektif. Apabila lengkap, harus dijabarkan secara detail apa yang akan kita sampaikan dan bisa terarah agar tujuannya juga tercapai. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada daya persuasif. Nah, daya persuasif di sini adanya ajakan. Nah, adanya ajakan dari komunikator terhadap komunikan. Nah, pada saat pandemi,
karena memang kita menggunakan media saluran secara online, ajakan di sini akan memiliki sedikit kendala gitu ya, bahkan ada yang besar juga, karena satu sama lain ini tidak bertemu secara langsung. Kita tidak bisa mengetahui si A, si B atau antar individunya itu sedang melakukan kegiatan apa, posisinya seperti apa, apakah dia bisa benar-benar meluangkan waktunya untuk berbincang terhadap kita gitu, karena kita kan posisinya jarak jauh gitu di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keinginan baik atau goodwill. Nah, goodwill di sini yaitu etikat baik, yang mana apa yang kita sampaikan itu bukan hanya tertuju pada seseorang saja, ya, namun secara keseluruhan ya. Makanya dalam komunikasi ini harus lebih berhati-hati lagi, sesuatu yang penting untuk diperlihatkan. Nah, ini juga dalam strategi pemasaran sosial, sosial market adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti yang tadi saya sampaikan, sangat penting untuk diperlihatkan bagaimana apa yang menjadi harapan kita yang akan kita sampaikan kepada halayak itu bisa membuahkan hasil yang baik gitu, bisa diterima dengan baik, etikat baik kita. Nah, pada saat pandemi dalam hal ini juga memiliki hambatan, karena kita itu memiliki keterbatasan dalam menggunakan media. Mungkin ada sisi baik, sisi positifnya, karena ada kalanya kita bisa menjabarkan secara detail kepada halayak yang jauh di sana dengan menggunakan media. Tapi ada beberapa hal juga yang seharusnya dilakukan dengan secara langsung agar pesannya lebih tersampaikan dengan baik dan jauh lebih enak, namun terhambat harus menggunakan media. Nah, mungkin itu saja presentasi terkait 7 pilar komunikasi bisnis mengenai yang dikaitkan dengan masa pandemi. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.